Ini adalah tempat di mana hanya orang kaya yang menggunakan layanan. Mereka menginkubasi tubuh di ruang termoregulasi. Kemudian sambungkan ke kateter lain. Dokter akan datang dan membuka kandang dan membiarkan belut masuk. Setelah direndam selama 6 jam. Tetes demi tetes cairan yang bisa membuat manusia abadi tercipta. Adapun pemeran utama pria, tempat ini seperti neraka. Look ditugaskan oleh perusahaan. Dia akan pergi ke panti jompo untuk menjemput bosnya. Tapi sesuatu yang aneh terjadi. Karena dia terlambat 5 menit. Perawat mengatakan sudah larut, jadi dia tidak membiarkannya melihat bos. Jadi dia pergi mencari sutradara. Namun direktur mengatakan bosnya sedang melakukan terapi intensif. Jadi tidak bisa bertemu. Dia ingin melaporkan perusahaan. Tapi tidak ada sinyal di sini. Rumah sakit ini benar-benar aneh. Look harus kembali. Tapi dia menabrak rusa. Mobil kehilangan kendali meluncur ke jurang. Look bangun dan menemukan dirinya di panti jompo. Direktur mengatakan kakinya patah. Juga menyuruhnya minum banyak air. Air di sini sangat efektif untuk mengobati luka. Tapi Look hanya minum segelas air. Kemudian ditemukan ada serangga di dalamnya. Tapi dia tidak terlalu memperhatikan. Dia hanya ingin menemukan bos. Dia menemukan hal aneh lainnya. Dia melihat wanita tua di tangki air. Look menonton selama 10 menit tetapi wajah mereka tidak berubah. Ada yang lebih aneh. Dia memasuki sauna dan melihat pintunya. Mendadak muncul. Kemudian menghilang lagi. Terus berjalan sampai Anda menemukan bos Anda. Look menyuruh bosku pulang bersamaku. Tapi dia terus mengatakan dia sakit. Look hanya dapat mengatakan bahwa perusahaan tersebut akan bangkrut. Kalimat ini benar-benar bekerja. Bos setuju. Kunci untuk memanggil mobil. Tapi saat menunggu mobil, sesuatu yang aneh terjadi. Look mendengar suara jernih tidak jauh dari sana. Dia pergi ke sana dan melihat seorang gadis muda bernama Hana. Ini adalah tempat orang tua. Mengapa ada seorang gadis di sini? Dia bertanya. Hana sudah ada di sini sejak kecil. Dia kemudian melihat ke kamar direktur dan pergi. Pada titik ini, Look ingat sedang menunggu mobil. Tetapi ketika dia kembali ke lobi, tidak ada yang ditemukan. Dia pergi ke kamar rumah sakit bosnya. Perawat sedang membersihkan. Bos tidak terlihat. Jadi dia bertanya kepada perawat. Perawat mengatakan dia tidak tahu. Dia mencari direktur. Direktur mengatakan bahwa kondisi bosnya semakin parah. Mendapat perlakuan khusus. Perlakuan khusus lagi. Kali ini, Look marah. Dia mulai bertanya pada sutradara. Tapi kata sutradara, sepertinya dia juga sakit. Begitu dia mengatakan itu, Look benar-benar mimisan dan pingsan. Look berusia 27 tahun ini. Tapi dia kehilangan giginya seperti orang tua. Jadi dia tinggal untuk perawatan. Look berpura-pura setuju. Tapi direktur baru saja pergi cari rekam medis bos. Jadi saat bosnya datang ke panti jompo ini, juga mulai kehilangan gigi, yang rontok seminggu sekali. Pasti ada masalah. Tapi di mana masalahnya? Look berkeliling mengamati. Kemudian dia menemukan toilet di kamar. Setiap malam ada suara aneh. Dan tukang kebun menaruh sesuatu di ruang bawah tanah. Look berniat menyelinap ke ruang bawah tanah. Tapi pintunya terkunci. Tukang kebun juga menemukannya. Segera tutup semua lubang ventilasi. Pasti ada perubahan. Karena untuk mengetahui penyebab gigi tanggal, Look mengambil mainan yang ditinggalkan ibunya. Minta Hana untuk membawanya menuruni gunung. Mereka pergi ke pub untuk menanyakan tentang dokter. Hanya ada satu dokter hewan di seluruh kota ini. Lihatlah ke dokter hewan itu. Dokter mengatakan bahwa kehilangan gigi disebabkan oleh dehidrasi. Mereka berendam di air setiap hari. Bagaimana Anda bisa kehilangan air? Walaupun tidak ada hasil. Tapi tidak bisa tinggal di rumah sakit itu. Look menelepon perusahaan untuk menjemputnya. Tapi sekarang sutradara juga muncul. Look dikirim kembali ke rumah sakit lagi. Suatu hari, Look mendengar suara aneh dari toilet. Dia membuka tutup toilet dan melihat ada belut di dalamnya. Ini benar-benar mengerikan. Malam itu, Look menyelinap ke area terlarang. Dia melihat pemandangan yang mengerikan. Orang yang direndam dalam air sebagai spesimen. Dan bosnya juga salah satunya. Look takut sampai melarikan diri. Tetapi ditemukan oleh orang lain. Direktur bertanya, mengapa kamu di sini? Sakit gigi harus pergi mencari obat. Dia dibawa ke klinik gigi. Jika gigi sakit, wajar untuk menyembuhkannya. Dia menggunakan bor listrik untuk mengebor gigi depan Look. Dia berlari keluar. Tepat pada waktunya untuk melihat pengemudi. Dia menyelinap ke dalam mobil.
Dia ingin pergi ke kantor polisi. Look berbicara tentang perilaku rumah sakit. Kapolres mengiyakan. Look mengira dia telah diselamatkan. Kagumi barang antiknya, tapi dia menemukan ada satu vas. Sama seperti yang ada di rumah sakit. Mungkinkah Kapolres itu juga direkturnya? Tapi sekarang sudah terlambat untuk menyadarinya. Direktur membawa seseorang ke sini. Panti jompo ini dapat membantu orang hidup selamanya. Tapi Look seperti pergi ke neraka. Pertama kebingungan mental, lalu kehilangan gigi. Dia juga percaya dia sakit. Tulis juga surat pengunduran diri. Tapi dia ingat mendiang ayahnya pernah berkata, orang sering mengabaikan kebenaran. Look tiba-tiba mengerti kalimat ini. Dia memecahkan gelas di tangannya. Gunakan pecahan untuk memotong gips. Kakinya tidak patah. Sekarang Look mengerti semuanya. Dia masuk ke ruang bawah tanah. Ada banyak materi tentang belut di sini. Tidak ada kosmetik di depan meja rias. Dan bahkan kulit wajah manusia. Yang lebih aneh adalah potret di sini. Orang itu adalah Hana. Tiba-tiba Look mendengar suara berisik. Dia melihat tukang kebun menuangkan tubuh ke danau. Kemudian belut bergegas masuk untuk memakan tubuh bersih. Pada titik ini, Look mengerti. Mengapa panti jompo ini punya banyak sekali belut? Air minum juga mengandung serangga. Dan semua orang kehilangan giginya. Ternyata air kecantikan itu. Apakah racun dalam telur belut? Mereka akan kehilangan kewarasan mereka. Sampai belut berparasit. Direktur akan membuat alasan untuk perawatan medis. Kemudian bawa ke ruang inkubasi. Dengan demikian menciptakan esensi keabadian. Pahami masalahnya. Lihat cari Hana. Bahwa dia bersembunyi. Tapi Hana langsung memukulnya. Hana datang di depan dekan. Melihat darah di baju Hana. Direktur segera tahu itu adalah haidnya dan tersenyum. Pada titik ini, Look membeberkan plot sutradara. Look menyuruh mereka untuk tidak minum air di sini. Tapi semua orang berdiri. Seperti zombie yang mengelilingi Look. Ternyata orang-orang ini sudah lama menjadi parasit belut, sehingga tidak lagi terjaga. Kemudian, Look dibawa ke ruang inkubasi. Menjadi alat untuk menciptakan ramuan kehidupan. Direktur memberi Hana gaun pengantin. Sore harinya, semua perawat tampil membawa lampion. Hana mengenakan gaun pengantin dan pergi lebih dulu. Inilah tujuan adopsi sutradara terhadap Hana. Semua orang berpartisipasi dalam upacara pernikahan. Dan Look baru saja kehilangan akal sehatnya. Tapi barang ibunya membuatnya sadar kembali. Look masuk ke ruang bawah tanah dan melewatkan urusan direktur. Direktur dengan marah merobek topeng itu. Ternyata dia bukan manusia. Itu adalah iblis penghisap darah. Tapi Look memenuhi ruangan dengan minyak. Buka korek api dan itu akan membakar semuanya. Segera seluruh rumah sakit dilalap api. Tapi dia masih belum mati terbakar. Tapi juga tekan lockdown dan tekan. Saat ini, Hana tiba-tiba menelepon ayah. Direktur hanya berbalik dan dipukul. Direktur jatuh ke air. Menjadi makanan belut. Dan Look membawa Hana pergi dari sini. Dia bertemu seorang rekan untuk menjemputnya. Tapi dia tidak masuk ke dalam mobil tapi pergi bersama Hana menuruni gunung. Karena dia sudah mengetahui rahasia keabadian.